الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح للمرحوم لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam teriring keharibaan Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Keluarga pemangku duka yang saya hormati, semoga Allah memberikan keluarga ketabahan dan kekuatan iman dalam menghadapi musibah kematian yang datang kali ini. Dan kepada almarhum semoga Allah menjadikan kebaikan yang akan beliau pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan berganti dengan nikmat syurga Rabbul Jalil. Amin. Yang saya hormati bapak-bapak anggota dewan, ada Bapak Haji Ramdan Ikhwan, Bapak Imran Nahodi, rekan-rekan saya ini senior ya, Bapak Haji Nurdin Bogosu, Bapak Haji Ilyas Rahman, Bapak Haji Jamil Jomo, dan teristimewa juga imam-imam ya, Bapak Salih Balango, Bapak Isman Buha, Bapak banyak sekali imam-imam, Bapak Faisal Balango, Bukit Tursina, imam-imam yang hadir yang saya tidak sempat menyebutkan, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, hadirin hadirat, al-muazzin al-muazziyat, para pekabung yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh anak dan yang bungsu dari almarhum. Yang saya terkesan itu ketika beliau di akhir-akhir kalimat, di samping menyebutkan kalimat la ilaha illallah, juga beliau masih mengingat tanggung jawab beliau, yaitu tugas sebagai pemangku imam. Ini tidak semua kita bisa seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Beliau bukan hanya terobsesi dengan profesi imam, tapi sudah menjadi bagian kehidupan beliau, sehingga kecintaan kepada tugas itulah yang diwujudkan dengan lahirnya rasa cinta, walaupun di akhir hayat hanya mampu berucap jamaah, jamaah. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW ketika di akhir hidupnya beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Subhanallah, banyak hal yang indah yang kita inginkan dalam hidup ini, tapi toh Allah yang menentukannya pula.
teringat sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza aradallah bi'abdihi khairan yasta'milu." Qalu ista'malahu. Qalu wa ma yasta'milu ya Rasulullah? Qal yuwaffiqullah li'amalin salih qabla mautih. Nabi mengatakan, bila Allah hendak menjadikan seorang hamba mengakhiri hidupnya pada kebaikan, maka Allah akan jadikan di akhir hayatnya orang ini lebih banyak memilih berbuat kebajikan daripada dosa. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya orang ini bisa dijadikan Allah lebih suka kepada kebaikan daripada keburukan?" Nabi katakan, yuwaffiquhullah li'amalin salih qabla mauti. Allah akan beri dia taufik, petunjuk, kemampuan, sehingga orang ini akan selalu berbuat sesuatu yang baik dan benar sebelum datang ajal kematiannya. Jadi kadang-kadang ada orang dikenal dengan segala salah dan khilaf, ada orang yang dikenal dengan segala hal yang buruk. Katakanlah dari 100%, 80% hitam semua, yang 20 belum jelas. Tapi kalau Allah menghendaki, 20 akan muncul di akhir-akhir kehidupannya sebelum kematian, yaitu apa? Hidayah dan kesadaran. Bisa dipahami itu? Berikut, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza mata al-mayyit taqulul malaikah ma qaddama wa yaqulun nas ma khallafa." Bila seseorang menemui maut, malaikat berkata, kata Nabi, apa yang sudah dia buat semasa dia hidup dulu. Itu kata malaikat ketika manusia menutup usianya di bumi. Wa yaqulun nas ma khallafa, tapi manusia berbeda. Mereka berkata, apa yang dia tinggalkan dari harta bendanya. Malaikat bertanya, apa amal yang dibuat oleh si fulan? Manusia bertanya, harta apa yang dia tinggalkan. Oleh sebab itu, kadang kita dapati ada orang menutup akhir hidupnya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kalau sesuatu yang selalu dia pikirkan adalah hal-hal yang menjadi kebiasaan dan hobi, biasanya dengan itu pula dia bertanya, di mana itu? Contoh, yang hobi kiu-kiu. Tahu kiu-kiu? Tapi nanti kita ajar. Yang hobi bermain dum, yang hobi bermain bingo-bingo, piskedo, kita tahu semua itu. Datang ke rumah nanti kita ajar. Oke. Bila ini tidak ada niat dari si pelaku untuk suatu saat harus berhenti, yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi, manusia jangan sampai ditutup akhir hidupnya dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Contoh lain, yang hobi kawin, di akhir-akhir hidup dia mau tanya, mana bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Betul? Itu bukan sesuatu yang buruk, tidak, karena memang di hatinya hanya itu yang tertinggal. Bisa paham? Kalau yang hobi, yang lain-lain, dia tanya, Nana taruh di mana itu sertifikat? Itu yang dibawa, jangan, itu pemerintah punya. Mengapa di akhir hidup
itu yang ditampakkan oleh calon mayit, karena selama hidupnya selalu hanya itu yang ada dan ada. Ma fil qalbi hubban, kata agama. Tidak mungkin terdapat dua cinta dalam satu hati. Tidak mungkin kau menyatakan cintamu kepada Allah di saat dunia terlalu dominan dalam hidupnya. Tidak mungkin. Believe it or not, you can try. Percaya atau tidak, boleh Anda coba. Mulai dari sekarang, kasih banyak bermain kiu-kiu dengan gum. Oke. Bapak Ibu jamaah berkabung yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Suatu saat ada satu bangunan bertingkat lagi dikerja para tukang. Kebanyakan tukang ada di bawah. Ada yang sementara campur spesi, ada yang sementara susun-susun bata, ada yang sementara ikat-ikat besi sebagai tulang bangunan, ada yang sedang memotong-motong kawat sehingga hingar-bingar suasana di bawah gedung. Ribut. Ada satu tukang yang sedang di atas menunggu material di bawah ke atas. Dia teriak-teriak kepada teman-teman yang ada di bawah, "Woi, cepat! Woi, cepat!" Karena di bawah ribut, di bawah banyak kerja, orang tidak dengar seruan panggilan sahabatnya di atas. Daripada suaramu habis, lebih baik ambil uang koin kau lempar ke bawah. Waktu uang koin jatuh, temannya lihat, ambil uang koinnya, tidak lihat ke atas. Dia bilang, "Soy salawar ini namanya." Tapi dia tidak mau berhenti berusaha. Maka dia ambil batu kerikil, Pak. Diambil batu kerikil, kemudian dia lemparkan kepada salah satu temannya. Pet, kena di kepala. Langsung bukan dia cari kerikil, dia cari siapa yang melempar. Dia haga ke atas. Yang di atas bilang, "Solalah kita panggil-panggil pangoni." Ini kisah tamsilan. Kadang-kadang manusia sibuk dengan harta duniawi sehingga tidak punya waktu untuk mendengar panggilan Allah. Dengan satu musibah kecil, bagaikan orang melempar batu, baru manusia angkat tangan ke langit melihat Allah. Betul? Seperti itu contohnya. Jadi kalau dapat musibah, jangan cari siapa yang lempar. Yakinlah itu rahmat Allah sedang turun kepada kita. Karena kata Nabi, "Idza ahabballah 'abdah ibtalahu." Bila Allah mulai mencintai hambanya, maka Allah akan beri dia banyak ujian. Karena ujian itu tandanya Allah mencintai kita. Ada orang sakit cepat berangkat. Ada orang sakit tidak terlalu lama, game over. Ada lagi tunggu-tunggu Riki Subaca Talqin belum mati-mati. Yang mana bagus? Ibu, yang mana bagus? Cepat berangkat, tidak terlalu lama game over, atau ta'ala-ala belum mati-mati? Mana yang bagus? Ya, cepat game. Siapa suka angkat tangan? Itu artinya ketika Allah memberi kita suatu musibah, misal kata sakit, apa kata Nabi? Innal marad mudahirun minadz dzunub. Terkadang derita sakitmu selama kau tidak berkeluh kesah, tidak mengadu, tapi berikhtiar untuk berobat, setiap sakitmu itu akan mampu menggugurkan dosa-dosamu, kata Nabi. Asal sabar dan ikhlas menerimanya. Tapi kita ini Ustaz belum mau mati kalau sakit flu. Berapa banyak itu lalu COVID cuma flu berangkat semua.
Tidak ada penyakit ringan, sedang dan berat. Bila Allah menghendaki, kadang yang kecil bisa jadi sebab lahirnya kematian. Jadi setiap kita sakit, istighfar kepada Allah. Setiap kita menderita apa saja di bagian tubuh kita, minta kepada Allah agar Allah memberi kita kesembuhan. Itu yang benar. Jadi paham ya Bu? Jadi orang sakit butuh apa namanya Bu? Butuh doi dan doa. Doi bayar resep, doa bikin kuat hati. Betul tidak? Karena kadang-kadang banyak doanya ada doi sudah sakit. Asam urat naik, mak naik, jantung tak pukul-pukul gara-gara ATM turun. Makanya kalau sudah ada rasa sakit-sakit, punya ada sebab, tolong periksa ATM. Kalau ATM besok turun, naik semua itu asam lambung semua dia naik. Pak Imam, kenapa begitu? Karena memang cuma itu ada di hatinya. Allah tidak ada. Jadi ketika hilang apa yang di hati, dia bingung mencarinya kemana yang dia berkurang. Makanya kata ulama, biarkan dunia kau cari, tapi jadikan hatimu Allah selalu ada di dalamnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Selama engkau jadikan Allah sebagai ingatanmu dalam cinta, maka hatimu akan menjadi tenang. Ya toh? Berikut. Ya. Kita cuma lihat jam. Berikut. Pernah lihat orang wafat matanya terbuka? Pernah? Mulutnya terbuka, giginya sama dengan kita sudah ada lain. Orang bilang begini Pak Haji, Ustaz, pergi ke dokter kau suruh gigi, dah yang bilang. Suruh pergi ke dokter kau pasang untuk gigi, kau bilang nyanda. Supaya jadi nasihat bahwa umur saya sudah bertambah dan berkurang di akhir. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, itu mata terbuka, itu pada umumnya. Mulut terbuka biasa, jangan kait-kaitkan dengan amal perbuatan. Oh dia ini seulang-ulang tutup tak buka terus. Dia tunggu-tunggu di pemilik ketiga yang dari Gorontalo ini. Selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang belum tentu benar. Oh dia ini ada tunggu-tunggu DP anak. Itu tidak, Ibu. Makanya Islam ajarkan jangan perlambat jenazah. Bila telah menemui kematian, seyogianya jangan lewat 5 waktu sholat. Semakin cepat semakin baik. Sebab orang mati tidak menunggu orang hidup. Orang sakitlah yang harus dirawat oleh orang yang sehat. Jadi kalau nanti somati baru mau tangguh jenazah, dosa 2 kali. Pertama, waktu ada sakitnya dah lihat. Kedua, somati suruh tahan. 2 dosa. Islam tidak mau orang berdosa 2 kali. Apa kata Nabi bilang? Idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijal al-a'naqi in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya waylaha ayna yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan. Kata Nabi, bila jenazah telah diletakkan di dalam keranda dan telah dipikul di atas bahu para lelaki, bila yang mati orang yang baik, kata Nabi, maka yang mati berkata, percepat, percepat, jangan kalian tunda dan jangan kalian tahan, karena aku sudah rindu dengan janji Allah. Wa in kanat ghayra salihah, tapi kalau dosanya lebih banyak dari kebaikannya, si jenazah berkata, celaka, kemana jasadku kan kalian bawa? Yasma'u sawtaha kullu syai', kata Nabi, suara si jenazah
didengar oleh seluruh makhluk illal insan, kecuali manusia yang tidak diberitahu oleh Allah tentang suara itu. Lau sami'aha insan, sekiranya manusia bisa mendengar suara jenazah, lasa'id, kata Nabi, kau lihat dia akan tersungkur pingsan, karena dia tidak pernah menyangka begitu dahsyatnya ancaman siksa Allah. Maka saya sampaikan kali ini, kalau ada keluarga sakit, di saat itulah dia butuh kehadiran kita. Dia butuh pendorong dan motivator agar dia sakitnya lebih tenang. Ibu, kadang anak menjadikan alasan pekerjaan untuk menjenguk orang tua sakit, dan itu kebanyakan. Pak, belum dapat datang, kasihan. Pimpinan belum kasih izin. Pak, belum dapat datang, kasihan. Mai tua baru melahirkan. Mak, belum dapat datang, kasihan. Soalnya ini warung, soalnya ada yang jaga. Sekian banyak alasan dia berikan. Ingat, penyesalan tidak pernah selalu di depan, pasti di belakang. Aneh bin ajaib, ketika orang tua sakit, banyak alasan yang dia berikan untuk menjawab kerinduan orang tua yang butuh anaknya. Tapi saat orang tuanya wafat, anaknya minta pegawai syarat untuk menahan jenazah ayahnya. Jangan coba-coba mau dikasih kubur kalau kita boleh datang. Kan banyak yang begitu. Untuk apa kau datang lagi? Kau tidak pernah melihat nafas terakhir orang tua, apalagi itu ibu. Ingat Bapak Ibu, ibu hanya 2 kali bernafas selama hidup. Ibu hanya 2 kali tarikan nafas semasa hidupnya, dan tidak lebih dari itu. Sebab kenapa ibu 2 kali bernafas? Ibu bernafas pertama kali, ketika dia mengeluarkan Anda dan saya dari rahimnya. Itu tarikan nafasnya untuk mengeluarkan kita, dan itu taruhan nyawa bagi si ibu. Dan nafas yang kedua, yang terakhir, ketika dia akan meninggalkan dunia dengan segala isinya. Itu tarikan nafas yang terakhir. Merugi Anda. Tarikan nafas pertama ketika dilahirkan dirimu, kau tidak hadir. Kau hadir tapi kau tidak lihat. Tapi Allah kasih kesempatan. Saksikan tarikan nafas terakhir ibu. Berkahnya luar biasa. Karena doa ibu diijabah oleh Allah dikala sehat maupun dikala sakit. Bahkan kata ulama, datangkan para nabi, datangkan para rasul, datangkan para wali-wali Allah yang paling karamah, minta doakan dan bandingkan dengan satu doa ibumu, maka itu akan mampu mengalahkan doa para nabi dan rasul. Karena dahsyatnya doa ibu, dan kita merugi tidak mendengar dan mendapatkan doa, apalagi ridhonya ibu. Bisa dipahami Bu? Ustaz, tapi ini mama ini adalah semua mama yang paling pambafeto, pambakuleto, terlepas dari apa yang biasa dari ibumu, tapi ada satu jasa yang tidak mungkin kau gantikan dengan jasa-jasa yang lain, melahirkan dan membesarkan. Oke? Masih boleh tambah? Yakin? Yakin. Baik. Tolong aku habis nih malam. Jadi ketika manusia di akhir hidupnya, kita dapati mata terbuka, mulut menganga, ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, bacakan doa sebagaimana riwayat Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah menjelang wafat, Nabi mentalkinnya dengan kalimat La ilaha illallah.
Tapi ketika ruh berpisah dari jasad, Ummu Salamah berkata, Nabi mendoakan ruhnya yang keluar dengan ucapan, Allahumma ghafirli Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan dan maafkan segala kesalahan Abu Salamah. Minimal itu. Paling panjang, Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang kita ucapkan ketika selesai sakratul maut. Hal yang kedua, nah ini yang kedua, yaitu apa? Menutup mata yang terbuka atau mulut yang menganga dengan meletakkan tangan kanan kita mulai dari ubun-ubun, tarik ke bawah sambil membaca Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tsabbit, ya Allah, tetapkan dan kokohkan ia wafat di dalam ajaran agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cepat. Kenapa mata selalu melihat ke atas? Karena Nabi kita sendiri yang mengatakan, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya bila ruh Allah keluarkan, mata akan mengikuti arah keluarnya ruh. Maka aqbid basarahu, kata Nabi. Itu sebabnya tutup kedua matanya dengan ucapan tadi. Tapi ada ustaz, orang bertutup mata sudah yang kata-kata, oh, tutup dia kasih cepat mulia. Ada lagi, oh, kasihan mana supigi kung siapa mulia kita dengan anak-anak. Oh, kasihan mana sunyanda, kasihan. Lama sekali 40 hari. Dari apa? Terus sosial firman sabara HP anak. Oke. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau jelaskan dulu masa iddah bagi orang yang wafat. Bagi ibu-ibu wanita yang ditinggal mati suaminya, itu iddahnya 100 hari tambah 10. Kecuali iddahnya orang hidup, cerai hidup. Makanya ibu, kalau suami mati, jangan tiba terosol-terosol di situ. Sudah itu talak kematian namanya. Jadi sudah bukan suami lagi itu. Dengan wafatnya sudah bukan mahram lagi. Kan mati ada dua, cerai ada dua, cerai mati, cerai hidup. Mungkin masih cium-cium lagi di situ. Ibu bukan lagi istrinya, tapi pasangannya yang pernah ada di waktu hidup. Pokoknya kita buat DPB ini waktu tempo apa? Waktu ada hidup, waktu ada sakit. Sekarang sudah outside, go out. Don't stay over here, you know. Tapi kita kan Ustaz, anak perempuan kalau sudah akil balik, boleh Bapak mulia, kemaluan anak perempuan kalau sudah akil balik. Tidak boleh. Jadi ketika dimandikan, you follow me. You can go out. Selesai. Bisa dipaham? Minta maaf kita banyak mengarah ke sana, Pak. Karena di sini paling banyak daripada di situ. Bisa dipahami, Bu? Tutup matanya sambil doa. Ingat Ibu, Pak, orang hidup di dunia ada dua macam mata. Mata sehat dan mata biolog. Begini Pak Haji, kalau ceramah di Sari Kalapa, dia stel lain tuh bahasa. Ada dua mata sehat dan begini. Ada dua mata sehat dan mata buta. Kenapa orang disebut sehat matanya? Karena bisa melihat. Kenapa orang disebut buta matanya? Karena tidak bisa melihat. Tapi terkadang yang melihat tidak melihat, yang buta justru melihat.
Yang bagaimana itu cari di masing-masing. Oke? Nah, yang saya mau katakan begini. Ketika mata ini kita buta, secara hakikat tidak ada satupun benda yang terlihat selain hanya gelap. Itulah derita si buta. Saat sesuatu itu tidak buta, saat itu semua yang indah terlihat di mata. Sampai saya bisa bedakan mana Siti dan mana Muna. Betul? Mana Hasan dan mana Ajo. Karena melihat. Tapi subhanallah, Nabi katakan, inna ruha idza qubida falyahul basar. Bila ruh Allah keluarkan dari jasad, yang dulu melihat dan yang dulu buta sama-sama bisa melihat. Ruhnya Allah keluarkan dari jasad. Mana buktinya? Mari kita lihat. Waktu orang sudah mulai sakarat, biasanya kesadaran masih ada toh. Dia masih tahu mana ini, mana itu, dan mana apa. Betul tidak? Tapi ketika detik-detik ajal sudah mendekat, tiba-tiba dia diam, matanya mulai fokus. Saat fokus itulah jasadnya merasakan ada sesuatu yang bergerak keluar dari tubuhnya. Baru merasakan, belum melihat. Jasadnya, ruhnya sudah mulai merasakan ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tubuh. Nah, ketika proses itulah Nabi mengatakan itulah sakratul maut. Makanya saya pernah jelaskan, kalau saya tidak salah di tempat yang lain sini juga. Sakarat itu ada dua macam, Pak. Bagi orang beriman namanya sakaratul maut. Bagi orang durhaka namanya gamaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah saat itu kematian sebagai sesuatu yang baik dan benar, sebagaimana janji Allah. Yang kematian itu banyak dari kalian selalu menghindar daripadanya. Itu sakarat bagi orang yang ada kebaikannya dalam hidup. Tapi bila hidupnya bergelimang dosa, khilaf, maksiat dan sebagainya, Quran tidak menyebut sakaratul maut, tapi Quran mengatakan walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut. Dan jikalau sekiranya engkau bisa melihat bagaimana gamaratul maut datang kepada orang-orang yang zalim di kala hidupnya, kau tidak akan mampu untuk melihatnya. Wal malaikatu basitu aydihim, karena malaikat melendong badiah. Kata Quran, malaikat melendong. Melendong itu bukan satu malaikat, itu. Kata Quran di ayat yang lain, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Setiap orang diwafatkan oleh banyak malaikat. Ada yang menahan di kaki dan di tangan, dan ada yang menahan di bagian kepala, dan ada tugas akhir yang mencabut dengan paksa. Berarti Quran mengatakan setiap orang yang akan mati, dia akan menghadapi banyak pegangan malaikat-malaikat menahan agar dia tidak berkuasa untuk bergerak. Itu penjelasan dalam Al-Quran. Makanya itu yang boleh meringankan ini hanya satu. Apa itu? Harus ridha dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Kata Nabi, jangan kalian mati, jangan kalian sekali-kali mati, wala tamutunna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah, kecuali yang akan mati berbaik sangka kepada Allah. Makanya ketika si buta menjelang wafat, tiba-tiba dia merasakan ada yang keluar dari jasadnya, maka tiba-tiba mata yang tadinya tidak pernah melihat tiba-tiba bergerak. Coba cari orang buta, tunggu dia mati. Kalau tunggu, yang penting membuktikan toh.
Kenapa dia ini buta ini? Bilang-bilang kemarin kan kau sakit-sakit. Nah, pasti matanya akan bergerak. Kenapa? Karena mata dunia sudah tidak berfungsi lagi, tapi mata akhirat Allah buka. Fakashafna anka ghita'akal basar yawmal hadid, kata Quran surat Qaf. Maka hari itu kami angkat penglihatanmu sehingga menjadi terang benderang, sehingga apa yang dulu dikala hidup kau tidak pernah melihat, hari ini kau akan melihat. Bagaimana, seperti apa malaikat yang kami pernah katakan dalam Quran. Dan malaikat ditugaskan mencabut ruh. Allah tugaskan cabut ruh, tapi urusan cara cabut itu Allah serahkan kepada malaikat. Jadi ada malaikat yang menarik dengan keras, sampai-sampai dalam Quran dikatakan ada manusia yang mau menghindar dan berusaha menolak kematian dengan ucapan Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tuhan, jangan, kembalikan, nanti saya akan berbuat amal saleh yang dulu tidak pernah saya kerjakan. Kalla, dalam ayat dikatakan tidak. Innaha huwa kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapanmu saja. Karena kalau Allah kasih lagi umur, ala bisa karena biasa. Jadi paham Ibu? Itulah mata yang melihat, yang buta dikala hidup, yang tidak buta dikala hidup, yang buta tidak melihat, yang hidup melihat. Tapi subhanallah, dikala Allah keluarkan ruhnya, yang buta dan yang tidak buta sama-sama bisa melihat, ruhnya Allah keluarkan. Dan ingat, saat dia melihat ruh, kata ulama, itulah pandangan manusia terakhir melihat dunia dengan segala isinya. Segala isinya telah Anda lihat, segala isinya telah Anda dapati dan nikmati. Tapi ada satu penglihatan yang akan sama di mata manusia, yang sehat maupun yang buta, yaitu ketika Allah keluarkan ruhnya. Makanya itu Pak, orang ketika sakarat dia sudah mulai tidak melihat. Biar orang tunjuk-tunjuk, papa, mama, tidak, dia lurus. Karena Allah telah tutup pandangan dia kepada dunia. Allah tutup keindahan dunia saat itu. Allah tutup nikmatnya dunia saat itu. Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan menemui kematian. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatun. Karena kami akan jadikan kebaikan dan keburukan sebagai ujian kepada orang ini di kala masih hidup. Kenapa keburukan jadi ujian? Ketika datang tawaran minum cap tikus, menolak tapi mencoba. Mari minum. Dia tolak, tapi tes. Hari itu belum, besok mulai rasa, lusa sudah biasa. Jangan dekati, itu yang dimaksud Quran. La taqrabuz zina, jangan dekati. Allah tidak melarang orang berbuat, tapi Allah larang orang mendekat. Nah kalau boleh dekat, berarti boleh bikin. Begitu logikanya. Kalau sebab itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita jadikan kematian almarhum ini nasihat bagi kita semua. Kita jadikan keteladanan yang almarhum lakukan menjadi sesuatu yang baik untuk kita teladani. Sebagaimana tadi disampaikan, bila keluarga merasa ada sesuatu yang terjadi antara almarhum semasa hidup dengan Bapak Ibu jamaah sekalian, bila hutang piutang bisa diselesaikan, bila tutur kata mohon dimaafkan, dan bila kebaikan balas dengan doa. Karena itulah yang akan diterima oleh yang wafat. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi."
Oke. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau bima qaddamu. Jangan engkau menyebut-nyebut keburukan orang yang mati di antara kalian, karena yang mati telah menerima apa yang dia buat. Jangan kau tambah lagi dengan cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.